Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, apa kalian sudah siap untuk belajar PPKN? Nah, minggu kemarin kita sudah belajar tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kali ini kita akan belajar tentang semangat pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi yang akan kita lihat di sini adalah tentang semangatnya para pejuang atau para pendiri negara. Yang akan kita bahas pertama kali adalah mengenai nilai semangat pendiri negara. Apa sih arti semangat itu? Semangat dapat diartikan sebagai tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Jadi, para pendiri negara merupakan contoh dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam memerdekakan negara Indonesia dan menyejajarkan negara Indonesia dengan negara-negara lain di dunia. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam menyatakan kemerdekaannya juga merupakan bukti cinta dari para pahlawan yang dilandasi dengan semangat kebangsaan. Kalau tadi kita udah belajar tentang arti dari semangat, sekarang kita belajar mengenai semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan disebut juga sebagai nasionalisme dan patriotisme. Nah, nasionalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan atau nation state. Nasionalisme sendiri memiliki dua arti, yaitu yang pertama, nasionalisme dalam arti sempit atau negatif, dan yang kedua, nasionalisme dalam arti yang luas atau positif. Nasionalisme dalam arti sempit disebut sebagai nasionalisme negatif. Kenapa kok disebut negatif? Karena mengandung makna perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya secara berlebihan dan memandang rendah terhadap bangsa lain. Jadi, walaupun sifat nasionalisme ini adalah sifat yang baik karena mencintai bangsanya, namun dikatakan negatif karena orang yang memiliki sifat nasionalisme arti sempit ini mencintai bangsanya dengan berlebihan dan memandang rendah terhadap bangsa lain. Nasionalisme sempit juga disamakan dengan kaufimisme. Lalu yang kedua adalah nasionalisme dalam arti yang luas atau disebut juga sebagai nasionalisme positif. Nasionalisme yang kedua adalah nasionalisme dalam arti luas atau disebut juga sebagai nasionalisme positif. Nasionalisme positif ini adalah perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Ya. Jadi perasaan cintanya kepada tanah air itu tinggi, tapi tidak menganggap dan tidak memandang rendah bangsa
lain. Itu. Jadi sifat nasionalisme mana sih yang harus kita miliki? Apakah yang negatif tadi, yang nasionalisme dalam arti sempit, atau nasionalisme dalam arti luas, atau nasionalisme positif? Yang mana yang harus kita miliki? Nasionalisme positif atau nasionalisme dalam arti yang luas. Kenapa? Karena walaupun kita harus mencintai dan selalu bangga terhadap tanah air kita, tapi kita tetap tidak boleh memandang rendah bangsa yang lain. Kita juga harus tetap menghormati kedaulatan negara lain, ya. Lalu sekarang kita akan bicara mengenai patriotisme. Apa itu patriotisme? Patriotisme berasal dari kata patria, yang artinya tanah air. Lalu kata patria kemudian dirubah menjadi kata patriot, yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh karena itu, patriotisme diartikan sebagai sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kejayaan dan kemakmuran tanah airnya. Nah, sikap patriotisme ini muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun, antara patriotisme dan nasionalisme umumnya diartikan sama. Gitu. Nah, jiwa patriotisme ini tuh telah tampak pada sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Jadi sudah kelihatan jiwa-jiwa patriotisme ini sudah melekat pada para pejuang dalam sejarah perjuangan Indonesia. Hal itu tuh bisa kita lihat atau diwujudkan oleh para pahlawan kita dalam bentuk kerelaan para pahlawan untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan dengan mengorbankan jiwa dan raga mereka. Kita bisa lihat kan, kita bisa tahu dari sejarah bahwa banyak pahlawan yang gugur dalam peperangan. Mereka gugur karena apa? Karena jiwa patriotisme mereka. Mereka rela berkorban untuk tanah air Indonesia. Nah, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan, jiwa dan semangat bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan sering juga disebut sebagai jiwa dan semangat 45. Ya kan? Semangat 45. Kita sering dengar itu. Kenapa kita sering mengucapkan semangat 45? Semangat 45 mengingatkan kita kepada para pejuang dan pembela negara yang memiliki jiwa patriotisme. Nah, adapun hal-hal yang terkandung dalam jiwa semangat 45 adalah sebagai berikut. Jadi hal-hal yang menunjukkan adanya jiwa dan semangat 45 adalah apa aja? Yang pertama, pro patria dan primus patrialis, yang artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Lalu yang kedua, jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Kemudian yang C atau yang ketiga, yaitu jiwa toleransi atau perasaan tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. Kemudian yang keempat, jiwa yang tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Jadi tidak mengharapkan imbalan.
kekebalan, dan juga bertanggung jawab. Yang kelima, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, anak-anak, jika kalian memiliki jiwa seperti yang dituliskan di sini, atau 5 ini, berarti kalian tergolong manusia yang memiliki jiwa dan semangat 4, 5. Gitu. Kemudian yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang komitmen para pendiri negara dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kita harus tahu dulu, komitmen itu apa sih? Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Seperti siapa? Ya, seperti para pendiri negara. Mereka mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi mereka. Mereka merelakan waktu mereka untuk merumuskan Pancasila, ya kan? Untuk membentuk undang-undang dasar, untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia. Lalu apa sih ciri-ciri komitmen ciri-ciri komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila? Karena kita sedang membahas tentang perumusan Pancasila, jadi kita harus tahu komitmen para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila. Apa aja komitmennya? Nah, para pendiri negara dalam perumusan Pancasila memiliki ciri-ciri komitmen pribadi sebagai berikut. Yang pertama, mengutamakan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme. Nah, jadi pendiri negara memiliki semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme yang tinggi. Hal ini dapat dilihat atau mereka wujudkan dalam bentuk mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Jadi yang diutamakan apa? Ya negara. Lalu yang kedua, adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Para pendiri negara dalam merumuskan dasar negara Pancasila dilandasi oleh rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia. Jadi mereka merasa bahwa Indonesia itu milik mereka. Oleh karena itu, nilai-nilai yang lahir dalam Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri. Yaitu apa saja? Ada nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Ini semua nilai-nilai yang berasal dari bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, selalu bersemangat dalam berjuang. Para pendiri negara di sini selalu bersemangat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya, bisa kita lihat dari sejarahnya kemarin bagaimana mereka merumuskan dan menetapkan Pancasila. Mereka sangat bersemangat untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang D, mendukung dan berupaya secara aktif dalam mencapai cita-cita bangsa, yaitu
merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang kelima, melakukan pengorbanan pribadi, yang artinya menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi. Jadi, mereka lebih mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan mereka sendiri. Nah, anak-anak, sebagai generasi muda, kita harus memiliki komitmen dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah dengan cara menerima Pancasila sebagai dasar negara yang dibentuk oleh para pendiri. Siapa saja sih pendiri negara Indonesia? Ya, tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia sudah final. Final itu apa? Final itu artinya Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional atau konsensus yang diterima secara luas oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena apa? Penetapan Pancasila sebagai dasar negara oleh PPKI dianggap sebagai penjelmaan kehendak seluruh rakyat Indonesia yang merdeka. Jadi apa? Pancasila sudah final. Pancasila sudah disahkan dalam sidang PPKI yang berada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar alinea ke-4. Itu merupakan konsensus nasional atau telah disepakati nasional. Karena apa? Karena isi atau sila-sila Pancasila ini diambil sendiri dari bangsa Indonesia dan PPKI yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, anggota-anggotanya berasal dari wakil-wakil masyarakat Indonesia yang telah bersepakat untuk membentuk sebuah bangsa dengan dasar negara, yaitu Pancasila. Jadi Pancasila ini sudah mewakili seluruh bangsa Indonesia, sehingga Pancasila di sini sudah final dan tidak dapat diganggu-gugat. Baik anak-anak, sampai sini dulu penjelasan PPKN kali ini. Coba kalian cari di Google tentang kaufimisme. Kaufimisme. Ini tulisannya mana tadi? Kaufimisme. Nih, di garis yang paling bawah, kalimat paling terakhir. Cari arti kaufimisme di Google, kemudian dibaca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.